kan videonya ya supaya perkuliahan kita ini betul-betul terlaksana secara tatap muka. Tadi ada beberapa mahasiswa yang saya keluarkan dari Zoom karena tidak mengaktifkan videonya. Jadi itu aturannya ya. Baik, saya sampaikan juga kepada Ketua Rombel untuk segera men-screenshot ya. Segera men-screenshot daftar kehadiran mahasiswa, lalu kemudian melaporkan nanti di akhir perkuliahan mahasiswa yang tidak masuk di Zoom. Baik, sedikit saya memberikan masukan kepada kelompok 1 dan juga mungkin masukan bagi kelompok-kelompok berikutnya terkait dengan materi hari ini. Itu konsep umum ya. Jadi saya pikir tadi pembahasan dari kelompok 1 ini terlalu luas ya, tidak mengerucut ke konsep umum. Maksud dari yang materi kita hari ini konsep umum itu seputar definisi saja, pengertian apa yang dimaksud budaya, apa yang dimaksud kebudayaan, dan studi budaya lokal itu sendiri. Jadi kita perlu pertegas, kita perlu dudukkan persoalan bahwa karena ini penting ya, sebelum kita lebih jauh membahas dinamika kebudayaan lokal baik di Indonesia dan mungkin saya di Sulawesi Selatan, maka terlebih dahulu kita perlu mereview kembali, mengingat kembali, karena saya yakin ada beberapa mahasiswa mungkin yang sewaktu di sekolah menengah atas, di SMA atau mungkin di madrasah sudah pernah mempelajari yang namanya budaya. Apa yang dimaksud budaya ya. Baik, terkait dengan hal itu saya ingin screenshot ya, bukan screenshot, sorry. Saya ingin share PowerPoint ya, terkait dengan konsep umum tentang budaya dan studi budaya lokal. Tadi juga belum disinggung masalah peradaban ya, apa yang dimaksud peradaban. Karena definisi budaya dan peradaban itu sedikit banyak kesamaannya ya. Baik, sudah kelihatan ya PowerPoint-nya? Oke, kita lanjut. Ini yang tidak dibahas tadi kelompok 1 harusnya diuraikan secara detail pengertian dari budaya. Baik secara bahasa, etimologi, dan terminologi. Kalau dari segi bahasa itu sendiri, khususnya di Indonesia ini, maka yang dimaksud budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Saya ulangi, bahasa Sanskerta ya, yaitu budaya atau budi, yang berarti budi atau akal pikiran manusia yang dimaksud di situ ya. Pengertian budaya kalau kita tinjau dari bahasa Inggris, maka pengertiannya itu berbeda dengan Sanskerta. Berbeda dengan bahasa Sanskerta. Kalau di Inggris itu disebut juga color, culture. Dari bahasa Latinnya cultura, yang berarti mengolah tanah atau bercocok tanam. Nah, kita lanjut bergeser ke pengertian budaya secara istilah dan konsep. Kalau secara istilah, maka budaya itu adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Penggunaannya bisa secara umum ya, misalnya budaya korupsi, misalnya budaya gotong royong, budaya mungkin juga budaya rajin, budaya malas, dan lain-lain ya. Saya kira penggunaannya sangat bervariatif kalau secara istilah. Kalau sebagai konsep, maka kata budaya itu digunakan pertama kali di Jerman pada tahun 1843. Mungkin sudah ada yang lahir ya di hari itu. Di dalam buku karangan Klein yang berjudul Allgemein Kulturgeschichte. Jadi bahasa Jerman agak sulit disebut. Intinya dia sebagai konsep berbicara masalah konsep budaya sebagai konsep, maka kita akan berjumpa
dengan tergantung sudut pandang mana kita melihatnya. Apakah dari kacamata antropologi, kacamata ilmu sosiologi, dan kacamata ilmu-ilmu lainnya. Jadi berbeda ya. Akan berbeda pengertiannya kalau kita melihat antropologi itu dari segi pengertian budaya itu dari segi sudut pandang antropologi. Tetapi dari perbedaan itu, perbedaan sudut pandang antara ilmu antropologi, sosiologi, filsafat, dan lain-lain, ada titik temu pandang para ilmuwan ya. Meskipun berbeda keilmuan, tapi ada titik temu mengenai pengertian budaya. Secara terminologi bisa kita melihat pengertian budaya di sini ya, di PowerPoint ini. Ada pengertian budaya dari Raymond Williams tahun 76 dan Kuncharaningrat. Kuncharaningrat ini salah seorang pakar antropologi di Indonesia ya. Jadi para akademisi ketika mencari definisi budaya, maka rujukan yang paling sering digunakan itu definisi dari Kuncharaningrat, karena memang beliau adalah pakar kebudayaan. Latar belakang keilmuannya antropologi ya. Pada tahun 83 memberikan definisi tentang kebudayaan, baik secara sempit dan secara luas. Kuncharaningrat berpendapat bahwa budaya secara sempit itu berarti hal-hal yang indah dalam bentuk seni sebagai hasil cipta manusia, seperti bangunan, seni rupa, seni suara, seni musik, sastra, dan lain-lain. Nah, kalau secara luas, Kuncharaningrat berpendapat bahwa budaya itu adalah suatu keseluruhan tindakan dan karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat. Nah, itu pengertian dari Kuncharaningrat tentang budaya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Meskipun para ahli, misalnya Kuncharaningrat, mendefinisikan budaya seperti yang tadi, kemudian mungkin saja ada pakar lain juga mendefinisikan budaya secara berbeda, tetapi para ilmuwan itu sepakat sebenarnya pada aspek ini, unsur kebudayaan universal. Ya, jadi ini memang sudah menjadi kesepakatan para ilmuwan bahwa di dalam kebudayaan itu ada yang namanya 7 unsur kebudayaan universal. Maksudnya 7 kebudayaan universal ini terjadi di seluruh wilayah ya, seluruh daerah, baik di dalam negeri dan di luar negeri juga. Seperti yang dirumuskan oleh Malinowski, Murdoch, Lukon, dan juga Kuncharaningrat. Yang dimaksud kebudayaan universal itu bahasa, diantaranya adalah bahasa. Yang kedua, sistem teknologi, sistem ekonomi. Yang keempat, organisasi sosial. Yang kelima, sistem pengetahuan. Yang keenam, religi atau agama. Yang ketujuh adalah kesenian. Jadi berbicara budaya, maka juga kita akan berjumpa dengan pembahasan terkait agama dan praktik keagamaan ya. Nah, ini harus diingat bahwa untuk memahami secara komprehensif terkait budaya, maka cukup saya hanya menyarankan cukup ingat 7 poin ini ya, karena ini cakupannya sangat luas. Kalau kita bongkar satu persatu, maka tidak habis pembahasan kita. Misalnya kita bahas poin ke-6 saja, religi, masalah agama, itu tidak akan tuntas, tidak akan habis, tidak akan ada habisnya. Karena pembahasan masalah agama itu sangat luas. Begitu juga dengan aspek-aspek yang lain. Tapi setidaknya kita bisa menangkap intisari dari isu kebudayaan itu secara universal ada 7 ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini juga kalau kita berbicara masalah, kalau tadi masalah unsur kebudayaan, ini lebih kepada wujudnya. Ini menurut Kuncharaningrat. Jadi ada 3 wujud kebudayaan secara umum. Yang pertama itu sistem budaya atau ide, contohnya adalah adat istiadat. Kemudian yang ketiga adalah sistem sosial,
atau semacam aktivitas sosial. Contoh misalnya pada hari ini kita melakukan proses belajar mengajar, maka itu termasuk dari wujud kebudayaan. Karena proses kuliah kita ini dibangun di atas sebuah sistem sosial. Atau bahasa lainnya, bahasa lebih sederhananya adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang kita lalui di dalam perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir adalah benda atau hasil karya manusia. Nah ini sangat beragam juga maksudnya. Contoh misalnya candi, kuil, piramida, senjata, sampai pada produk teknologi yang modern, misalnya televisi, radio, komputer, dan robot, semuanya itu adalah hasil karya manusia. Atau secara lebih sederhana adalah wujud kebudayaan ya, produk dari kebudayaan. Baik, sampailah kita pada pengertian studi budaya lokal. Tadi sudah saya jelaskan secara ringkas dan padat mengenai budaya ya. Mudah-mudahan bisa diingat. Nah, di sini saya merumuskan apa yang dimaksud studi budaya lokal. Jadi yang dimaksud studi budaya lokal adalah suatu kajian yang menganalisis atau meneliti suatu budaya dalam konteks lokal. Ya, di sini perlu digarisbawahi dalam konteks lokal itu maksudnya kajian suatu budaya yang kita pelajari ini dalam konteks lokalnya, bukan dalam konteks global. Kalau dalam konteks budaya global itu seperti yang disinggung tadi kelompok 1, ada budaya westernisasi, misalnya ada pengaruh asing, itu kita berbicara budaya secara global. Tapi studi budaya lokal yang saya maksud di sini adalah dalam konteks lokalnya, khususnya di Indonesia dan lebih khusus lagi di Sulawesi Selatan, dengan menggunakan beragam perspektif ilmu. Jadi nantinya kita belajar studi budaya lokal ini dari semua sudut pandang keilmuan. Itulah makanya di dalam materi kuliah nantinya kita akan mempelajari juga budaya lokal dari sudut pandang psikologi lintas budaya ya. Ada saya lupa kelompok berapa. Nanti ada salah satu kelompok yang membahas mengenai budaya dari sudut pandang psikologi lintas budaya. Jadi nanti beragam perspektif ilmu kita gunakan untuk membedah sebuah budaya ya. Dan juga termasuk kita gunakan beberapa hasil penelitian yang sudah ada. Tujuannya agar kita dapat memahami realitas, kenyataan, fenomena sosial budaya dalam masyarakat ya. Memahami sudut pandang masyarakat itu sendiri dan berbagai aspek yang membentuknya. Berbagai aspek yang mempengaruhi dan menopang perkembangan kebudayaan lokal. Saya kira itu definisi yang saya rumuskan terkait studi budaya lokal. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud dan isi materi yang saya paparkan ya. Jadi insya Allah nanti akan saya share di grup WhatsApp yang PowerPoint tadi supaya bisa dibaca-baca ulang, dan saya berharap kepada kelompok 1 untuk melanjutkan diskusi di grup WhatsApp, mengarahkan teman-teman untuk berdiskusi secara voice note supaya diskusinya bisa lebih interaktif ya, lebih hidup. Saya ulangi, diskusinya dijalankan secara voice note ya, jangan chat supaya lebih interaktif diskusinya. Sekedar saya mengingatkan juga kepada seluruh mahasiswa yang belum masuk ke hatinya mungkin karena baru sampai di pikirannya. Karena ada beberapa mahasiswa di sini yang saya pikir kurang mendengar mungkin ya. Mungkin hanya sampai di telinganya. Saya sampaikan tadi bahwa diaktifkan videonya kalau proses kuliah. Karena itu aturan yang saya anggap penting. Supaya kuliah kita ini betul-betul terlaksana secara tatap muka. Jadi jangan diupayakannya, maksudnya diupayakan agar videonya dihidupkan.
Baik, saya ingatkan kembali juga untuk selalu mengecek headlink termasuk penilaian tugas individunya ya. Insya Allah saya akan berikan nilai sekiranya tidak ada halangan hari ini, saya akan langsung berikan nilai kepada mahasiswa yang sudah mengirim tugasnya di headlink, termasuk kelompok 1 juga. Masing-masing anggota kelompok 1 itu mengirim makalahnya di headlink supaya saya bisa nilai, saya berikan nilai masing-masing anggota ya. Dengan catatan betul-betul anggotanya itu memang terlibat dalam pembuatan makalah, terlibat dalam proses diskusi juga ya. Saya kira itu saja untuk hari ini. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Saya lupa mengingatkan ke Torombel, apakah sudah di screenshot? Sudah ya? Terakhir ada semua. Iya, kenapa? Sudah saya screenshot Ustaz, mulai dari pertemuan lalu, pas masuk awal tadi sudah screenshot sampai akhir. Oh iya, jadi begini aturannya deh ya. Persoalan screenshot itu dimulai 15 menit ke depan setelah Zoom dimulai ya. Patokannya di situ ya, supaya betul-betul bisa saya saya bedakan mana yang masuk terlambat dan masuk tepat waktu. Begitu maksudnya ya. Karena pengalaman di semester lalu banyak senior-senior Anda itu nanti di akhir mereka masuk malah. Nanti mau berakhir perkuliahan baru masuk. Itu sama saja bohongnya, tidak ada kuliahnya, tidak ada yang dia dengar, tidak ada, karena baru mau masuk di akhir perkuliahan. Mungkin saya bisa maklumi kalau jaringannya mungkin yang keluar masuk ya, itu bisa saya maklumi. Kalau yang keluar masuk itu bisa segera melapor di Torombel. Mungkin saja sudah masuk di awal menit pertama, tapi pas 15 menit itu keluar Zoom, segeralah melapor di Bapak Torombel. Saya lupa namanya. Siapa namanya? Hairul ya? Hairudin Ustaz. Hairudin. Iya, terima kasih deh atas kerjasama yang selama ini. Mohon diperhatikan tadi apa yang saya katakan. Jadi saya ulangi, screenshotnya itu tepat 15 menit setelah Zoom dimulai ya. 15 menit ke depannya maksudnya. Misalnya jam 15.30 mulai Zoom, maka 15 ke depannya itu di screenshot. Jangan di screenshot di akhir ya. Itu saja untuk hari ini, Dek. Terima kasih semuanya atas perhatiannya, dan kita bisa lanjut diskusi di grup WhatsApp. Iya, Pak. Akhirul kalam, nun wal kalim ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.